Selamat datang di Praktikum Online Epidemiologi Veteriner Acara 6. Saya Reza akan memandu praktikum kali ini. Pada praktikum ini kita akan menjelaskan tentang mengidentifikasi asosiasi dan kekuatan asosiasi antara faktor dan penyakit, atau kata lain kita akan melihat adakah hubungan antara faktor dengan penyakit. Sebelum masuk ke dalam penghitungan asosiasi dan kekuatan asosiasi, kita mulai dengan membuat notasi sampel pada tabel 2x2. Pada tabel 2x2 ini kita lihat ada dua yang paling penting, yaitu adanya penyakit dengan faktor. Nah, ini kita buatlah notasi sampelnya. Yang pertama adalah terdedah pada populasi. Jadi terdedah pada populasi ini notasi sampelnya yaitu F positif. Nah, kenapa? Karena terdedah itu F positif ya. Nah, setelah itu baru penyakit pada populasi. Nah, kalau penyakit otomatis kan D positif. Nah, kalau terdedah dan penyakit, jadi ada F positif dan ada D positif. Jadi notasi sampelnya adalah F positif dan D positif. Nah, setelah itu ada penyakit pada kelompok terdedah. Kalau ada kata pada, biasanya dia itu di dalam ya, atau kata lainnya dalam. Nah, jadi dia ada D positif per F positif. Nah, kalau penyakit pada kelompok tidak terdedah, otomatis kan kalau tidak terdedah kan F negatif, sedangkan penyakit adalah D positif. Jadi cara masuknya D positif per F negatif. Nah, selanjutnya ada terdedah pada kelompok sakit. Kalau terdedah kan F positif. Kelompok sakit D positif. Berarti F positif per D positif. Selanjutnya ada terdedah pada kelompok tidak sakit. Nah, terdedah kan F positif. Kalau tidak sakit kan berarti D negatif. Nah, jadi buat notasi sampelnya adalah F positif per D negatif. Nah, selanjutnya setelah tadi kita belajar notasi sampel, sekarang kita belajar tentang perhitungan pada tabel 2x2. Nah, tadi kan kalau di notasi sampel kita belajar tentang F positif sama D positif. Sekarang kita belajar tentang apa yang di dalam F positif dan D positif, atau di dalam komponen-komponennya, yaitu ada A, B, C, D, A plus B, C plus D, A plus C, D plus D, dan N. Nah, untuk perhitungannya sendiri, kalau terdedah pada populasi terdedah kan berarti dia adalah F positif. F positif itu kan A plus B. Pada populasi N. Berarti terdedah pada populasi A plus B per N. Kalau ada pada itu berarti dia per ya. Selanjutnya ada penyakit pada populasi. Kalau penyakit kan itu adalah D positif. Berarti kan A plus C per N. Kalau terdedah pada penyakit berarti terdedah dan penyakit berarti kan dia A per N. Karena dan ya, dia tidak ada kelompoknya yang lebih detail, terdedah dan penyakit. Kalau selanjutnya ada penyakit pada kelompok terdedah. Kalau penyakit pada kelompok terdedah, penyakit pada kelompok terdedah, kita lihat dulu kelompok terdedah. Kelompok terdedah itu kan A plus B ya. Nah, di dalam kelompok terdedah, apa sih yang ada penyakitnya, yang nyambung ke D positifnya? Hanya A ya. Berarti kan A per A plus B. Nah, selanjutnya, penyakit pada kelompok tidak terdedah. Kelompok tidak terdedah kita lihat dulu apa. Kelompok tidak terdedah itu ada C plus D. Nah, kalau C plus D, berarti apa sih yang penyakitnya? Penyakitnya hanya ada C ya. Berarti yang C per C plus D. Selanjutnya, ada terdedah pada kelompok sakit. Kita lihat dulu kelompok sakit itu apa. Kelompok sakit itu kan A plus C. Nah, di dalam A plus C ini, apa yang masuk terdedah? Otomatis A ya. Selanjutnya, terakhir ada terdedah pada kelompok tidak sakit. Kita lihat kelompok tidak sakit. Kelompok tidak sakit itu ada B sama D. Ya, berarti
terdedahnya itu B per B plus D. Nah, kita masuk sekarang ke asosiasi. Jadi untuk mengukur asosiasi itu harus ada suatu faktor penyakit yang berasosiasi positif dengan kejadian penyakit apabila jadi faktor terdapat lebih sering pada hewan sakit daripada tidak sakit. Jadi F positifnya itu harus lebih sering di hewan sakit daripada yang tidak sakit. Selanjutnya, jumlah penyakit pada kelompok terdedah lebih banyak daripada kelompok tidak terdedah. Jadi, kalau di tabel 2x2 kita lihat ya, jadi jumlah penyakit pada kelompok terdedah, jadi A itu harus lebih besar daripada C. Baru asosiasinya positif. Untuk menghitung tingkat signifikansi atau tingkat asosiasi itu ada dua, yaitu data tidak berpasangan sama data berpasangan. Nah, untuk data tidak berpasangan kita menghitungnya ada Yates corrected chi-square, ada Pearson chi-square, sama Fisher exact test. Ini nanti berdasarkan dari jumlah sel atau jumlah data yang dipunya atau yang akan kita hitung. Sedangkan data berpasangan yaitu ada McNemar chi-square. Nah, di McNemar chi-square ini nanti kita hanya pakai untuk data berpasangan atau data itu sama sebelum dan sesudah biasanya. Oke, untuk data yang tidak berpasangan pertama kita memakai Yates corrected chi-square. Jadi Yates corrected chi-square ini digunakan apabila di dalam tabel 2x2 tadi ada sel A, B, C, D ya. Itu ada salah satu nilainya yang kecil sama dengan 5. Nah, itu yang paling garis bawahnya itu ya. Nah, kalau bila hasil perhitungannya itu chi-square-nya lebih dari 3,84, maka terdapat asosiasi antara faktor dan penyakit. Nanti kenapa sih lebih dari 3,84? Nah, nanti kita lihat di tabel chi-square untuk tingkat kepercayaan 0,05 dengan DF1 itu 3,84. Selanjutnya dari data tidak berpasangan ada namanya Pearson chi-square. Nah, bila selnya tadi A, B, C, D-nya itu lebih dari 5 semuanya komponennya, itu maka pakai rumus ini yaitu Pearson chi-square. Nah, sama kayak tadi, bila chi-square-nya lebih dari 3,84, maka dia terdapat asosiasi antara faktor dan penyakit. Bila ada asosiasi, biasanya kita lanjutkan dengan kekuatan asosiasi dengan menghitung OR atau RR. Oke, untuk data tidak berpasangan lagi, selanjutnya ada Fisher exact test. Nah, ini digunakan ketika sampelnya itu kurang dari 15 ya. Jadi biasanya kita memakai rumus seperti ini. Yang tanda seru di sini yaitu dia artinya faktorial. Faktorial ini misalnya jumlah sampelnya 15, sel A-nya itu 5 ya, berarti A plus C misalnya 7 totalnya. Nah, 7 di faktorial itu ada 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Begitu seterusnya. Jadi faktorial itu seperti itu. Bila perhitungannya itu kurang dari 0,05, maka terdapat asosiasi antara faktor dan penyakit. Bila ada asosiasi, kita lanjut ke kekuatan asosiasi, yaitu dengan OR dan RR, seperti sebelum-sebelumnya tadi. Oke, ini untuk data berpasangan, kita memakai McNemar chi-square. Nah, ini digunakan ketika subjek penelitian berasal dari kelompok hewan yang sama, yang diuji sebelum dan sesudah perlakuan. Ini kita lihat rumusnya simple sekali, B kurang C kuadrat per B tambah C. Nah, ini masih sama, chi-square-nya lebih dari 3,84 dengan alfa 0,05 dan DF1, maka terdapat asosiasi antara faktor dan penyakit.
Selanjutnya kita menghitung OR dan RR bila terdapat asosiasi. Ini adalah contoh tabel McNeman chi-square. Di sini adalah contohnya pada penyuluhan. Kita lakukan pretest sebelum penyuluhan dan kita lakukan post-test sesudah penyuluhan. Kita lihat hasilnya, jadi kita kategorikan dengan baik sama buruk. Nah, baru kita buat tabel 2x2 seperti di bawah ini. Oke, sekarang kita lanjut. Setelah mendapatkan tadi tingkat signifikansinya bila positif, baru kita lanjutkan dengan kekuatan asosiasi dan ukuran dampak. Untuk kekuatan asosiasi kita menghitung dengan OR, odds ratio. Nah, ini dapat digunakan pada semua kajian. Selanjutnya ada relative risk, jadi RR ya. Ini tidak dapat digunakan pada kajian kasus kontrol. Untuk selanjutnya ada ukuran dampak. Nah, ukuran dampak ini ada namanya AR, attributable risk, digunakan pada lintas seksional dan kohort. Begitu juga dengan AF, attributable fraction, digunakan pada lintas seksional dan kohort. Selanjutnya untuk kajian kasus kontrol kita menggunakan estimasi attributable fraction atau estimasi AF. Setelah kita hitung ada asosiasi antara faktor dan penyakit, kita lanjut ke kekuatan asosiasi. Kekuatan asosiasi yang pertama ada odds ratio. Odds ratio merupakan rasio hewan sakit dan tidak sakit pada kelompok terdedah dengan rasio hewan sakit dan tidak sakit pada kelompok tidak terdedah. Perhitungannya A kali D dibagi B kali C. Untuk asosiasi positif bila hasilnya lebih dari 1. Interpretasinya, tingkat resiko kejadian penyakit X pada kelompok terdedah titik-titik kali lebih besar daripada kelompok tidak terdedah. Titik-titik ini tidak didapatkan dari perhitungan OR. Jadi misalnya, perhitungan OR-nya 5 ya, setelah dikali dan dibagi tadi. Nah, ini tingkat resiko kejadian penyakit brusolosis pada kandang basah 5 kali lebih besar daripada kandang kering. Selanjutnya, kekuatan asosiasi relative risk ini tidak bisa digunakan pada kajian kasus kontrol, tapi dapat digunakan pada kajian kohort dan lintas seksional. Relative risk ini ya, merupakan rasio antara frekuensi penyakit dalam kelompok terdedah dengan frekuensi penyakit pada kelompok tidak terdedah. Rumusnya A per A plus B dibagi C per C plus D. Bila lebih dari 1 berarti asosiasinya positif. Interpretasinya, tingkat resiko kejadian penyakit X pada kelompok terdedah titik-titik kali lebih besar daripada kelompok terdedah. Misalnya, tingkat resiko kejadian penyakit brusolosis pada kandang kering lebih besar daripada kandang basah. Selanjutnya ini ukuran dampak atau attributable risk. Attributable risk ini atau AR, perbedaan resiko penyakit antara kelompok terdedah dan tidak terdedah. Jadi dia adalah perbedaan resiko penyakit ya. Nah, rumusnya seperti di bawah ini, AR A plus B dikurang C dibagi C plus D kali 100%. Ingat ya, dalam persentase. Nah, interpretasinya, faktor terdedah F positif dapat menyebabkan titik-titik persen penyakit X atau titik-titik persen penyakit X dapat ditimbulkan oleh faktor terdedah. Misalnya seperti ini, kandang basah dapat menyebabkan 50% penyakit brusolosis atau 50% penyakit brusolosis dapat ditimbulkan oleh kandang basah. Selanjutnya ada attributable fraction. Ini untuk melihat proporsi pencegahan penyakit. Rumusnya ini F sama dengan A dibagi A plus B dikurang C dibagi C plus D dibagi A
dibagi A plus D, atau AR dibagi A per A plus B dikali 100%. Ingat, ini masih dalam persentase ya. Nah, attributable fraction ini juga dapat digunakan pada kajian kohort dan lintas seksional. Interpretasinya, faktor tidak terdedah dapat mencegah titik-titik persen penyakit X, atau titik-titik persen penyakit X dapat dicegah oleh faktor tidak terdedah. Misalnya seperti ini, kandang kering dapat mencegah 50% penyakit brucellosis, atau 50% penyakit brucellosis dapat dicegah oleh kandang kering. Yang terakhir, dari menghitung ukuran dampak atau efek, yaitu estimasi AF. Ini digunakan untuk kajian kasus kontrol. Estimasi AF ini adalah untuk melihat proporsi pencegahan penyakit, sama tadi dengan AF, cuman rumusnya sedikit berbeda. Rumusnya adalah OR kurang 1 dibagi OR. Interpretasinya juga sama seperti attributable fraction karena dia masih sama-sama mencegah. Bagaimana? Sudah paham atau belum? Kalau belum, untuk lebih lanjutnya kita jelaskan dengan contoh-contoh soal. Contoh-contoh soal ini akan dijelaskan oleh Mas Teguh. Baik teman-teman, setelah tadi ada penjelasan tentang asosiasi, kekuatan asosiasi, tingkat signifikansi, dan lain-lain, apakah teman-teman sudah paham nih atau bahkan masih belum? Mari kita lanjut untuk latihan soal nih biar teman-teman jauh lebih paham ya. Untuk contoh soal 1, diketahui sebuah tabel frekuensi anestrus sapi potong dengan kualitas pakan peternakan sebagai berikut. Nah, di sini pada tabel ini anestrus sebagai disease dan kualitas pakan sebagai faktor. Terdapat pada sel A, B, C, dan D, yaitu 2, 9, 45, dan 200. Ada kata kunci di sini, nanti kalian bakal temuin di slide selanjutnya. Nah, di sini teman-teman diwajibkan untuk mengetahui apakah ada asosiasi atau hubungan antara frekuensi anestrus sapi potong dengan kualitas pakan peternakan. Lanjutkan dengan memasukkan rumusnya yaitu kita menggunakan Yates corrected. Kenapa? Karena salah satu dari selnya yaitu kurang dari sama dengan 5. Nanti teman-teman tinggal masukin rumusnya sesuai sel yang didapat atau sesuai isi tabelnya, didapatkan hasil 0,146. Nah, di sini 0,146 atau 0,15 kita bulatkan sangat jauh di bawah 3,84. Otomatis di sini tidak ada hubungan atau asosiasi antara anestrus pada sapi potong dengan kualitas pakan peternakan. Nah, di sini ada angka 2 yang saya merahin. Sangat jelas, di sini di bawah kurang dari sama dengan 5, otomatis kita menggunakan metode Yates. Paham? Kita 2. Diketahui tabel frekuensi cacingan dengan pemberian pengobatan sebagai berikut. Bisa dilihat, A, B, C, dan D, yaitu 5, 2, 3, dan 3. Dengan jumlah total sampel yang kita gunakan, yaitu 13. Di sini teman-teman harus wajib untuk mengetahui apakah ada hubungan antar jadwal pengobatan dengan penyakit cacingan tersebut. Nah, rumusnya yaitu kita menggunakan Fisher exact test. Kenapa? Karena total dari jumlah sampel yang kita gunakan yaitu kurang dari sama dengan 15. Dengan rumusnya kita menggunakan faktorial. Mungkin teman-teman sudah diajarin waktu SMA ya. Jadi misal A plus B didapatkan 7. Jadi 7 faktorial yaitu 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Sesuai rumus dimasukin hingga dibagi 5 faktorial, 2, 3, 3, dan 13 faktorial. Didapatkan 0,3263.
atau 0,33, di mana di sini sangat jauh di atas 0,5. Otomatis nih, dari kejadian atau kasus tersebut emang ada asosiasi antara jenis pengobatan dan penyakit atau cacingan tersebut. Oke, di sini yang udah jelas nih ya, 13 sebagai acuannya. Nah, untuk contoh soal 3, nah ini teman-teman diwajibkan untuk menjawab di kolom komentar YouTube ya, sebagai absensi. Yang pertama, nih, suatu peternakan sapi perah di Malang mengalami penurunan produksi susu dikarenakan banyaknya sapi yang terkena mastitis. Setelah diamati nih, terdapat 2 jenis keadaan kandang di peternakan tersebut. Yang pertama, ada kandang basah, dan yang kedua ada kandang kering. Nah, dari data tersebut diperoleh nih setelah ditabulasi silang pada kolom A, B, C, dan D, yaitu 56, 16, 12, dan 40. Oke. Nah, sebagai epidemiologis, kalian ditugaskan untuk menyelidiki apakah ada hubungan antara mastitis dan tipe kandang tersebut. Kalian harus menghitung asosiasinya, apakah ada asosiasi atau enggak. Dengan rumusnya seperti ini, sangat jelas ya, karena semua selnya itu di atas 5, kita menggunakan Pearson. Nah, teman-teman cukup nulis hasilnya, misal X kuadrat yaitu sekian. Nah, apakah ada asosiasi? Nah, jika ada asosiasi, teman-teman lanjut untuk menghitung odds ratio dan relative risk. Kalau untuk odds ratio, teman-teman cukup menulis hasilnya juga, begitu pula juga relative risk, dan juga dilanjut hitung attributable risk dan attributable fraction nih. Teman-teman cukup menulis hasilnya dalam bentuk persentase, jangan lupa dikali 100%, dan juga AF-nya juga. Dan terakhir kalian harus estimasi AF. Nah, rumus estimasi AF yaitu odds ratio dikurangi 1 dibagi odds ratio. Interpretasinya sama dengan AF, yaitu misal kandang kering dapat mencegah sekian persen kasus mastitis. Cuman aku jelasin lagi, teman-teman di sini cukup menulis hasilnya saja, nggak nulis interpretasi. Dimulai dari asosiasinya, odds ratio, relative risk, attributable risk, attributable fraction, sama estimasi AF. Jadi ada 6 ya yang ditulis di kolom komentar. Jangan lupa, nggak usah ditulis interpretasinya, cukup ditulis sesuai format absensi. Ya, seperti itu. Oke, cukup untuk latihan soalnya. Semoga teman-teman lebih paham. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.